Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai latihan-latihan soal dari konsep hidrolisis ya. Untuk teorinya dapat dilihat di video sebelumnya. Di sini kita langsung bahas ke soal-soal. Yang pertama, larutan amoniak 0,4 molar memiliki pH 11 ditambah log 2. Berapa pH larutan 0,1 molar NH4Br ya. Di sini kita harus perhatikan pertanyaan di soal ini adalah mengenai NH4Br ya. Ini adalah garam yang terbentuk dari NH4OH ya. Dari NH4OH basa lemah bereaksi dengan HBr ya. HBr adalah asam kuat. Jadi pH-nya pasti akan bersifat asam ya. Ini adalah garam asam. Untuk garam asam membutuhkan nilai Kb ya. Di sini belum diketahui nilai Kb, jadi kita harus mencari dari yang diketahui ya. Larutan amoniak 0,4 molar memiliki pH 11 ditambah log 2 ya. Kita mulai dari amoniak. Amoniak itu adalah larutan NH4 ya, NH4OH ini adalah basa lemah. pH-nya adalah 11 ditambah log 2 ya. Kita hitung pOH-nya. Ya, pOH adalah 14 dikurang pH ya, 14 dikurang pH yaitu menjadi 3 dikurang log 2 ya. Setelah mendapatkan pOH, kita dapat hitung konsentrasi dari OH- ya. OH- adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3 ya, dari pOH-nya ya, 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, dari sini kita harus ingat rumus OH- dari basa lemah ya. OH- dari basa lemah itu adalah akar dari Kb dikali molaritas ya. Di sini molaritasnya sudah diketahui yaitu 0,4 molar. Jadi langsung kita bisa cari Kb-nya ya. 2 dikali 10 pangkat minus 3 adalah akar dari Kb dikali 0,4 molar ya. Kita kuadratkan kiri kanan sehingga diperoleh Kb dari NH4OH adalah 10 pangkat minus 5 ya. Jadi Kb ini kita akan pakai dalam perhitungan hidrolisis ya. Di sini dapat kita hitung pH dari NH4Br itu karena bersifat asam ya. Kita hitung dari H+ ya. Akar dari Kw dibagi Kb dikali molaritas ya. Kw tidak diketahui berarti 10 pangkat minus 14 dibagi dengan Kb adalah 10 pangkat minus 5 dikali molaritasnya di sini adalah 0,1 molar ya. Diperoleh konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 5 molar ya. Akibatnya pH yang terbentuk adalah 5. Ya, ini bersifat asam. Untuk soal yang kedua, 50 ml larutan NH3 0,02 molar direaksikan dengan 50 ml larutan H2SO4 0,01 molar. Kb-nya NH3 10⁻⁻5, berapa pH larutan yang terbentuk ya. Di sini kita harus analisa dulu, bukan garam ya. Yang diketahui adalah NH3 adalah basa lemah ya, dan H2SO4 adalah asam kuat. Sehingga kita harus bikin reaksinya dulu antara NH3 ditambah dengan H2SO4 ya. Menjadi NH4 2 kali SO4. Nah, ini harus disetarakan. NH3-nya harus dikali 2. Dan kita harus analisa mula-mula reaksi dan sisa ya. Mula-mula diketahui NH3 0,02 molar 50 ml ya. Kita langsung kalikan ya. Untuk mencari mol adalah molaritas dikali dengan volume ya. Volumenya dalam mililiter tidak apa-apa, jadi kita peroleh 1 milimol di sini ya. NH3-nya untuk H2SO4 50 ml 0,01 molar tinggal dikalikan adalah sebesar 0,5 milimol ya. 0,5 milimol. Nah, di sini kita harus analisa mana yang habis. Karena di sini kita perhatikan koefisien NH3 adalah 2 ya. 1 milimol dan 0,5 milimol ini dua-duanya habis ya. Di sini juga 0,5 ya. Dua-duanya habis. Akibatnya terbentuklah NH4 2 kali SO4 sebesar 0,5 milimol. Ya, dapat kita cari molaritasnya ya.
molaritas dari NH4 2 kali SO4 adalah mol dibagi volume total. Ya, molnya adalah 0,5 milimol dibagi volume totalnya adalah 100 ml, sehingga diperoleh 5 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Ya, NH4 2 kali SO4 ini terbentuk dari H2SO4 dan NH3, sehingga garam ini bersifat asam ya, karena ada H2SO4 ya yang berpengaruh di situ, sehingga rumusnya adalah H plus sama dengan akar dari KW dibagi dengan KB. Nah, molaritas garamnya harus dikali 2 ya, karena H2SO4-nya ini menghasilkan NH4, H2SO4 dengan NH3 menghasilkan NH4 2 kali SO4. Di sini untuk NH4 plusnya, ion NH4 plusnya ada 2 ion, sehingga harus dikalikan 2 molaritas garamnya. Ya, dapat kita hitung KW-nya adalah 10 pangkat minus 14 dibagi KB-nya diketahui adalah 10 pangkat minus 5 ya, dikali 2 kali molaritas ya. Molaritasnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, di sini dapat kita hitung konsentrasi ion H plusnya adalah 10 pangkat minus 11 di akar ya. Akar dari 10 pangkat minus 11 ini langsung aja jadi 10 pangkat minus 5,5 molar ya. Nah, dengan demikian diperoleh pH-nya adalah 5,5 ya, bersifat asam. Yang ketiga, 100 ml larutan HCOH 0,1 molar, pH-nya 3 dicampur dengan 100 ml larutan NH3 0,1 molar, pH-nya 12. Kemudian berapa pH larutan atau campuran yang terbentuk? Ya, di sini kita harus analisa lagi. Ya, di sini HCOH adalah asam lemah, tidak diketahui Ka, tapi diketahui pH. Kemudian larutan NH3 adalah basa lemah, diketahui pH, tidak diketahui Ka dan Kb. Nah, asam lemah tambah basa lemah akan menghasilkan garam yang tergantung dari Ka dan Kb ya. Jadi di sini kita harus cari dulu Ka dan Kb ya. Dari HCOH dulu, asam lemah ya, diketahui pH-nya adalah 3 ya. Kalau pH 3 berarti konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat minus 3 molar ya. Nah, untuk konsentrasi H plus dari asam lemah ya, rumusnya adalah akar dari Ka dikali molaritas ya. Jadi 10 pangkat minus 3 sudah diketahui, akar dari Ka belum diketahui ya, dikali molaritas. Molaritasnya adalah 0,1, kita kuadratkan kiri kanan, diperoleh Ka-nya adalah sebesar 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian kita cari yang kedua untuk Kb dari NH3 ya. NH3 adalah basa lemah, pH-nya diketahui adalah 12. Jadi kita harus hitung dulu pOH-nya ya. pH 12, maka pOH-nya adalah 2. Akibatnya konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 2 molar ya. 10 pangkat minus 2 molar. Untuk rumus OH- dari basa lemah ya, itu adalah akar dari Kb dikali dengan molar ya. Jadi 10 pangkat minus 2 sama dengan akar Kb belum diketahui dikali molaritasnya adalah 0,1 ya. Dikuadratkan kiri kanan, diperoleh Kb-nya adalah sebesar 10 pangkat minus 3 ya. Di sini kita perhatikan Ka itu lebih kecil daripada Kb ya. Kalau Ka lebih kecil daripada Kb, sifat garam ini pastilah basa ya. Garam yang terbentuk adalah antara HCOH bereaksi dengan NH3 ya. Itu akan menghasilkan HCOO NH4 ya. Ini adalah garam yang bersifat basa. Nah, kita dapat hitung untuk garam yang bersifat basa dari HCONH4 ya. Rumusnya adalah H+ adalah akar KW dibagi dengan KB dikali dengan
Ka ya. Tidak tergantung pada konsentrasi lagi. Untuk asam lemah dan basa lemah yang menghasilkan garam tidak tergantung dari konsentrasi garam yang terbentuk ya. 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat Untuk Kb-nya adalah 10 pangkat minus 3 ya, di sini 10 pangkat minus 3, Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, di sini diperoleh adalah 10 pangkat minus 8 ya. Dengan demikian pH-nya adalah 8, bersifat basah ya. Kemudian soal keempat, natrium benzoat dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pengawet makanan. Sebanyak 1,44 gram natrium benzoat dilarutkan ke dalam 500 ml air dengan KaC6H5CONa. Ini adalah natrium benzoat ya. 8 kali 10⁻⁻6 dan mR-nya adalah 144. Bersifat apakah larutan yang terbentuk? Ya, kita harus analisa di sini. Diketahui KaC6H5COOH ya. Ini maksudnya C6H5COOH ya, bukan CONa. COH ini adalah asam lemah dan bereaksi dengan NaOH menghasilkan natrium benzoat. Akibatnya natrium benzoat ini pasti bersifat basah ya, karena diketahui Ka. Berapakah pH larutan garam tersebut ya? Di sini belum ada molaritas garamnya, kita harus cari dulu. Molaritas adalah mol dibagi volume. Mol juga belum diketahui ya. Yang diketahui di sini adalah massa 1,44 gram dan mR ya. Kita harus cari dulu molnya ya. Massa adalah mol dikali dengan mR ya. 1,44 sama dengan mol dikali 144. Akibatnya diperoleh molnya adalah 0,01 mol ya. Lalu dilarutkan dalam 500 ml air ya. Sehingga dengan demikian kita dapat hitung molaritasnya 0,01 dibagi dengan 0,5 ya, adalah sebesar 0,02 molar ya. Di sini pH-nya dapat dihitung dari OH pertama kali kita hitung OH-nya dulu ya, karena garam ini bersifat basah ya. OH-nya adalah rumusnya akar dari Kw dibagi dengan Ka dikali M ya. Kw-nya sudah harus kita tahu sendiri, yaitu untuk Kw air adalah 10 pangkat minus 14 dibagi Ka dari C6H5COOH adalah 8 dikali 10 pangkat minus 6 ya. 8 dikali 10 pangkat minus 6 dan molaritasnya adalah 0,02 molar ya. Dengan demikian dapat dihitung sebesar 5 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Ini adalah OH- ya. Dapat diperoleh POH-nya adalah 6 min log 5. Akibatnya pH yang terbentuk adalah 14 dikurang dengan POH-nya ya, yaitu sebesar 8 ditambah log 5. Ya, ini adalah garam yang bersifat basah. Kemudian nomor 5, sebanyak 50 ml larutan asam nitrit HNO2 bereaksi ya, HNO2 0,2 molar dicampur atau bereaksi dengan 25 ml KOH 0,4 molar. Lalu ditambahkan air lagi hingga volume larutan menjadi 350 ml. Jika KaHNO2-nya 4 kali 10⁻⁸, berapa pH campuran ya? Di sini kita harus analisa dulu. Asam nitrit adalah asam lemah ya, karena diketahui Ka-nya. Kemudian KOH adalah basa kuat ya. Akibatnya garam yang terbentuk nanti akan bersifat basa ya. Kita harus bikin reaksinya dulu antara asam nitrit HNO2 bereaksi dengan KOH ya. Dia akan menghasilkan KNO2 ditambah dengan H2O ya. Di sini sudah setara, tidak perlu kita setarakan lagi. Kita harus analisa mula-mula reaksi sisa ya. HNO2 mula-mula adalah 50 ml 0,2 molar ya. 50 ml 0,2 molar langsung kita kalikan saja berupa milimol ya. Satuannya milimol, 10 milimol. Kemudian KOH-nya
juga kita kalikan 25 ml dengan 0,4 molar. Hasilnya juga 10 milimol ya. Karena koefisiennya sama-sama 1, jadi dua-duanya habis bereaksi. Ya, sisanya adalah 0. Terbentuklah garam dan air sama-sama 10 milimol ya. Nah, disinilah garam yang terbentuk, KNO2 inilah yang akan kita hitung ya. Yang pertama kita hitung dulu molaritasnya ya. Molaritasnya adalah molnya dibagi dengan volume total. Hati-hati di sini ditambahkan air sampai 350 ml. Ya, jadi langsung dibagi dengan 350 ml ya. Kita tidak tambahkan 25 ditambah 50 dan 25-nya ini kita tidak tambahkan lagi karena 350 ml-nya 50 ml ini adalah volume total ya. 1/35 molar ya. Nah, di sini dapat kita hitung pH-nya dari OH- ya, karena garamnya bersifat basah ya. OH- adalah akar dari KW, KW-nya 10 pangkat minus 14 dibagi dengan Ka. Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 8 dikali molaritasnya adalah 1/35 ya. Di sini dapat kita hitung OH-nya adalah sebesar akar dari 1/140 adalah 0,08 ya. Kita dapat hitung 0,08 dikali dengan 10 pangkat minus 3 ya. Molar, atau kalau mau kita sederhanakan menjadi 8 dikali 10 pangkat minus 5 molar ya. Nah, ini adalah pOH. Kita dapat hitung pOH-nya adalah sebesar 5 minus log 8. Atau pH-nya adalah 14 kurang pOH ya. 9 tambah log 8 ya. Ini adalah pH-nya ya, bersifat asam.